Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat tragis tentang seorang wanita yang ditemukan ditanam di pondasi rumah seorang warga. Apa yang terjadi dan mengapa sampai pelaku setega itu kepada korban? Yuk kita simak videonya. Seorang wanita bernama Baik Masna, berusia 40 tahun, merupakan warga Dusun Tamping, Desa Persiapan Keramat Jati, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Diketahui jika dia merupakan istri sah dari seorang pria yang bekerja di Malaysia. Tetapi hubungan jarak jauh dengan suaminya membuat hatinya diliputi perasaan kehampaan dan kesepian, yang membuatnya tidak bisa menahan godaan kesetiaan pada pernikahan yang telah dijalani. Dia pun akhirnya berkenalan dengan seorang pria bernama Fatur Rahman berusia 38 tahun. Diketahui jika Fatur Rahman merupakan supir truk dan dia pun telah memiliki seorang istri. Berawal dari perkenalan mereka berdua, terjerumuslah mereka di dalam cinta terlarang. Mereka menjalani hubungan tersebut 1 tahun lamanya, terbuai dengan asmara terlarang yang membuat Masna akhirnya hamil dan menuntut pertanggungjawaban dari Fatur Rahman. Tetapi karena keduanya sudah memiliki pasangan sah, mereka pun berusaha untuk meluluhkan kandungan di dalam perutnya Masna. Meski sudah berusaha, tetapi usaha mereka pun selalu gagal. Semakin hari, perut Masna semakin membesar dengan berkembangnya janin di dalam perutnya, hingga usia kehamilan memasuki 5 bulan. Dengan membesarnya perutnya dari Masna, akhirnya perselingkuhan keduanya pun diketahui oleh keluarga dan masyarakat sekitar, yang membuat mereka disidang adat oleh masyarakat. Dan keputusannya adalah mereka berdua harus keluar dari desa. Dengan kata lain, mereka diusir dari desa tempat tinggal mereka. Mau tidak mau, mereka pun harus segera pergi. Setelah keputusan tersebut, pada tanggal 27 Agustus 2020, pada malam harinya, Masna menghubungi Fatur Rahman, mengajaknya untuk bertemu di sebuah gubuk area persawahan. Fatur Rahman pun setuju dan mereka pun bertemu. Pada malam itu, Masna diantar oleh pamannya ke lokasi gubuk tersebut, yang dimana sejak hari itu Masna menghilang. Dengan hilangnya Masna, sudah pasti kecurigaan keluarga kepada Fatur Rahman, lantaran Masna pergi tanpa izin atau memberikan kabar. Selang beberapa hari, pihak keluarga mendapatkan pesan masuk via WhatsApp dari nomornya Masna, yang dimana isinya dia meminta kepada keluarga untuk mengikhlaskan kepergiannya dan bisa hidup bersama dengan Fatur Rahman di Bali, pria pilihannya itu. Tetapi keanehan itu pun muncul. Meski beberapa kali memberikan kabar, ketika ditelepon, Masna tidak pernah mengangkat telepon dari keluarganya. Pihak keluarga merasa aneh jika pesan itu bukan dari Masna, lantaran susunan kata-kata dan dialek bahasa bukan dialek yang biasa dipakai di desanya. Kecurigaan keluarga pun semakin bertambah saat seluruh keluarga mendapatkan firasat buruk menimpa Masna. Firasat itu pun muncul lantaran beberapa keluarga mendapatkan mimpi-mimpi mengenai Masna, dan di dalam mimpi itu mereka diperlihatkan adanya 2 kuburan. Tetapi lokasinya mereka tidak mengenali dan mengetahui lokasi 2 kuburan tersebut. Tidak hanya itu saja, ternyata suami Masna yang bekerja di Malaysia sering mendapatkan mimpi dari Masna sang istri. Diketahui suaminya sangat rajin sholat tahajud. Ketika istrinya menghilang, suaminya sering mendapatkan mimpi dari sang istri. Di dalam mimpi itu, Masna meminta suaminya untuk menyelimutinya karena dirinya merasa kedinginan, dan suaminya pun pernah bermimpi di mana Masna sedang berada di dalam kobaran api dan terbakar. Masna meminta pertolongan, tetapi sang suami tidak dapat menolongnya. Mimpi itu pun selalu membangunkannya ketika masuk sholat tahajud. Pihak keluarga mencoba bertanya kepada pemuka agama tentang mimpi-mimpi itu, di mana disimpulkan jika Masna telah meninggal dunia, yang ternyata keyakinan mereka pun menguat jika Masna telah tiada, karena sudah 3 bulan Masna menghilang dan tidak pernah ada kabarnya.
mereka pun memutuskan untuk mengadakan pengajian untuk mendoakan Masnah. Pada akhirnya, karena sudah 3 bulan, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian dengan laporan jika Faturrahman membawa lari Masnah. Polisi pun segera memanggil Faturrahman untuk dimintai keterangan. Pada saat itu, status Faturrahman masih menjadi saksi, dan di dalam kesaksiannya dia menjelaskan pada saat pertemuan itu di gubuk, Masnah mengajak untuk pergi. Akhirnya Faturrahman pun memutuskan untuk membawa Masnah pergi keluar dari desa. Rencananya mereka hendak pergi mengamankan diri ke desa Labulia, kecamatan Jonggat, tempat sanak keluarga dari Faturrahman. Pada saat di tengah perjalanan, mereka berhenti di SPBU Tanak Awu depan Bandara Internasional Lombok untuk mengisi bensin motor yang mereka kendarai. Ketika Faturrahman sedang mengisi bensin, Masnah malah kabur dengan seorang pria menggunakan motor berwarna putih. Sejak itu, Faturrahman pun hilang kontak dengan Masnah. Lantaran statusnya masih saksi dan tidak ada bukti yang kuat atas keterlibatan Faturrahman, polisi pun membebaskannya. Pihak keluarga yang selalu menanti kabar dari polisi dan kepulangan Masnah, akhirnya ada beberapa pemuda dari desa tersulut emosi karena mereka yakin kalau Faturrahman ada hubungan dengan hilangnya Masnah. Mereka pun mencari rumah Faturrahman. Lalu serentak mereka melakukan perusakan rumah Faturrahman. Beruntungnya dia berhasil lolos dari amukan warga, yang ternyata Faturrahman pergi ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Adanya hal itu pun Faturrahman diamankan oleh pihak kepolisian. Ketika Faturrahman berada di kantor polisi menanti kondisi aman, tiba-tiba saja ada pesan masuk kepada kepala desa, yang dimana meminta agar Faturrahman dibebaskan. Setelah itu pun Masnah akan pulang. Kepala desa segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk mengetahui keberadaan Masnah, polisi segera melakukan tracking lokasi keberadaannya. Ternyata setelah dilakukan tracking, polisi pun terkejut jika lokasinya berada di kantor polisi di mana Faturrahman ditahan. Hal itu pun membuktikan jika selama ini Faturrahman telah bersandiwara. Polisi langsung melakukan interogasi. Di dalam interogasi itu pun dia langsung mengakui perbuatannya jika dialah yang telah membunuh baik Masnah, kekasih selingkuhannya itu. Faturrahman menceritakan ketika mereka berada di gubuk, Faturrahman memberikan minum kepada Masnah. Dia beralasan minuman itu untuk meluruhkan kandungannya, yang ternyata di dalam minuman itu sudah dimasukkan cairan mematikan. Sontak saja sesaat meminumnya, Masnah pun pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, Faturrahman pun mencari dan menyiapkan cangkul untuk menghilangkan kejahatannya. Setelah menemukan lokasi yang tepat, dia langsung menguburkan Masnah di dalam pondasi rumah warga yang belum jadi, lalu meninggalkannya di sana. Pada saat polisi melakukan penggalian di lokasi tersebut, akhirnya polisi pun berhasil menemukan baik Masnah sudah dalam kondisi menjadi kerangka. Penemuan itu pun mengungkap misteri hilangnya baik Masnah. Sementara motifnya sendiri jika pelaku merasa kesal lantaran terus didesak untuk bertanggung jawab atas kehamilannya itu. Kasus kejahatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Praya, di mana saat di persidangan Faturrahman mengakui telah menjalin hubungan terlarang dengan baik Masnah. Meski Faturrahman mengaku tidak bermaksud untuk membunuh korban, tetapi bukti yang didapat pada kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Dan pada tanggal 9 Agustus 2021, di dalam sidang virtual, hakim menjatuhi vonis seumur hidup kepada Faturrahman. Sang suami pun mengirimkan uang kepada keluarga Masnah untuk membelikan nisan sang istri. Suaminya lapang dada dengan apa yang terjadi. Guys, di sini yang menjadi perhatian gua, saat korban di dalam mimpinya kepada sang suami memperlihatkan posisi berada di dalam api. Apa itu mungkin termasuk sisa kubur? Jujur gua merinding banget. Meski korban telah salah dengan berselingkuh sesama muslim, mari kita doakan semoga korban diampuni segala dosanya. Untuk sang suami yang mungkin masih berada di Malaysia, semoga Allah senantiasa mengangkat derajatnya atas kesabarannya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?